Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan diterima dan mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan dari sejarah kehidupan manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam kehidupan beliau, mulai beliau lahir sampai beliau meninggal dunia, banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk semakin membuat kita istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah beliau sampai kita meninggal dunia. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan sirah, yaitu wafatnya Abu Thalib. Ya, wafatnya Abu Thalib, paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu sendiri Abu Thalib ini seorang paman yang memiliki jasa yang sangat besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Abu Thalib ini masih hidup, orang-orang kafir tidak berani mengganggu fisiknya Nabi. Ya, tidak berani mengganggu fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi ini diganggu. Ya, pernah kita bacakan Abdullah bin Mas'ud itu baca Al-Quran di sisi Ka'bah itu dipukuli sama orang-orang kafir. Abu Bakar juga pernah dipukuli sama orang-orang kafir. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mendapatkan gangguan fisik kecuali dicekik sama Abu Jahal waktu itu ya. Ketika beliau sholat, itu beliau didatangi sama Abu Jahal, dicekik leher beliau SAW, atau beliau dilempari kotoran unta, itu saja. Jadi tidak sedikit atau hampir jarang orang-orang kafir melakukan kontak fisik kepada Rasul SAW. Karena apa? Karena mereka tahu, orang-orang kafir ini, bahwasanya Abu Thalib ini melindungi keponakannya. Dan Abu Thalib ini orang yang terhormat, orang yang dihormati, orang yang diagungkan sama orang-orang kafir Quraisy, dimuliakan. Ya. Jadi ketika Abu Thalib ini masih hidup, maka orang-orang kafir Quraisy enggak berani melakukan penyiksaan secara fisik kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Dan kisah ini, kisah wafatnya Abu Thalib ini, nanti akan kita dapatkan banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita ambil. Ceritanya, lamma ashtaka Abu Thalib wa balagha Quraisyan khabara maradihi wa qad aslama Hamzah wa huma radhiyallahu anhuma wa fasha amru Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qabail Quraisy masya wafdun min Quraisy ila Abi Thalib. Jadi waktu itu Abu Thalib ini beliau sakit, ya, sakit yang cukup parah. Ya, beliau mengalami sakit, dan sakitnya Abu Thalib ini, kabar bahwasanya Abu Thalib ini sakit itu sampai ke telinga orang-orang kafir Quraisy, sampai kepada mereka. Maka orang-orang kafir Quraisy ini, diantaranya Abu Jahal,
dan salah satu lagi orang yang pemuka-pemuka mereka, dedengkot-dedengkotnya orang-orang kafir Quraisy ini tahu. Akhirnya mereka datang menemui Abu Thalib, datang ke rumahnya Abu Thalib untuk menjenguk beliau, ya, untuk menjenguk. Ya Abu Thalib, innaka minna haitsu qad alimta. Sampai di rumahnya Abu Thalib, maka salah satu di antara mereka orang-orang kafir ini mengatakan, wahai Abu Thalib, innaka minna, engkau itu golongan kami, engkau itu masih musyrik sama-sama seperti kami, gitu loh. Ya. Haitsu qad alimta, sebagaimana engkau tahu sendiri, kamu menyembah berhala, kami juga menyembah berhala. Ini Abu Thalib. Memang waktu itu Abu Thalib memang masih musyrik, belum mengikuti dakwah yang disampaikan oleh Nabi, yaitu dakwah tauhid. Wa qad hadaraka ma tara wa takhawwafna 'alaika. Wahai Abu Thalib, kamu tahu sendiri apa yang terjadi antara kami dengan keponakanmu. Ya. Wa talabu min Abi Thalib an yakuffa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ad-da'watihim. Jadi ketika Abu Thalib itu sudah sakit, orang-orang kafir Quraisy ini tetap minta kepada Abu Thalib agar Abu Thalib ini ngomong kepada keponakannya untuk menghentikan dakwahnya, untuk menyetop dakwahnya. Ini jadi orang kafir ini enggak putus asa. Mereka tetap cari cara bagaimana caranya bisa menghentikan dakwahnya Rasul. Ya. Sampai ketika Abu Thalib itu sudah sakit, mereka tetap mendatangi dan melobi Abu Thalib untuk kali yang terakhir ini. Wahai Abu Thalib, seandainya engkau mengatakan kepada keponakanmu supaya dia menghentikan dakwahnya, ya, an dakwatihim falamma hadara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kufar orang-orang kafir Quraisy ini melobi Abu Thalib, maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Abu Thalib. Maka Abu Thalib berkata, ada'auhum ila an yatakallamu bi kalimatin tadinu lahum bihal arab. Jadi ketika Rasulullah datang, Abu Thalib ngomong kepada Rasulullah, ya, ngomong kepada Nabi, ya, wahai keponakanku, ini orang-orang kafir Quraisy ini minta kepadamu untuk menghentikan dakwah tauhid. Ya, Abu Thalib ngomong kepada keponakan beliau. Ya, karena Abu Thalib juga tahu sendiri Abu Thalib ini sudah sakit keras dan beliau mungkin akan meninggal dunia, dan Abu Thalib ini khawatir akan diri Nabi, akan kepribadian beliau. Nanti khawatir apa? Kalau Abu Thalib ini meninggal, orang-orang kafir akan melakukan apa yang mereka lakukan seenaknya kepada Rasulullah SAW. Ini dikhawatirkan sama Abu Thalib. Khawatir. Ya, namanya kekerabatan, hubungan darah. Ini Abu Thalib mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Makanya disampaikan sama Abu Thalib, wahai keponakanku, mereka orang-orang kafir ini datang kepadaku untuk melobi saya agar menyampaikan kepadamu. Begini-begini disampaikan. Akhirnya apa? Maka Rasulullah SAW berkata kepada pamannya Abu Thalib yang waktu itu sedang sakit, ada auhum ila an yatakallamu bi kalimatin tadinu lahumul bihal arab wa yamlikuna bihal ajam. Wahai pamanku, ya, seandainya orang-orang kafir yang ada di sisimu itu mereka mengucapkan satu kalimat saja, ya, mereka seandainya orang-orang kafir, wahai pamanku, yang ada di sisimu, Abu Jahal dan kawan-kawannya itu, mereka mau mengucapkan satu kalimat saja, maka dengan kalimat itu mereka akan menjadi pemimpin orang-orang Arab dan pemimpin orang-orang non-Arab, orang-orang ajam. Ya, dengan satu kalimat itu saja, ya wahai pamanku, mereka akan menjadi pemimpin dunia ini. Ya, seluruh alam ini mereka akan jadi pemimpinnya, pemimpin manusia. Ya. Kemudian faqala Abu Jahal mahia. Jadi Abu Jahal ini penasaran. Wah, satu kalimat yang dengan kalimat ini orang-orang Arab, ya orang-orang kafir Quraisy akan jadi pemimpin dunia. Jadi memimpin orang-orang Romawi, memimpin orang-orang Persia. Ini gambaran yang ada di otak mereka, jadi pemimpin. Jadi motivasinya motivasi duniawi, jadi pemimpin, dihormati sama bangsa-bangsa yang lain. Maka Abu Jahal bertanya, apa kalimat itu? Mahia wa abika nu'tika asyara kalimat. Seandainya kamu punya 10 kalimat, maka kami akan ucapkan. Ini katanya siapa? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini jangankan satu kalimat. Kalau kamu wahai Muhammad punya 10 kalimat, yang dengan 10 kalimat itu kami ucapkan, kami bisa jadi pemimpin, kami akan menjadi pemimpin, kami akan ucapkan. Ini Abu Jahal ngomong seperti itu. Ya. Wa abika, demi bapakku. Jadi Abu Jahal ini sampai bersumpah dengan bapak, demi bapakku. Yang namanya orang kafir, mereka bersumpah dengan seenaknya. Kalau orang muslim enggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demi bapakku, kami akan memberikan kamu 10 kalimat kalau kamu mau. Kalau memang kami akan jadi pemimpin dunia ini.
taquluna la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min dunillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan sabda beliau, kalian mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kalian cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini disampaikan oleh Nabi terang-terangan. Ya, di sisinya Abu Thalib yang sedang sakit, di hadapan orang-orang kafir yang sedang menjenguk Abu Thalib. Kalian cukup mengucapkan la ilaha illallah dan kalian meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Faqalu, akhirnya orang-orang kafir ini geger, heboh. Faqalu, maka mereka orang-orang kafir waktu itu ngomong di antara mereka, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak menjadi satu Tuhan? Mereka enggak mau. Ya. Jadi orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik, mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka paham konsekuensinya apa. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak boleh lagi menyembah kepada patung, menyembah kepada berhala, menyembah kepada matahari. Itu enggak boleh. Ya, ini konsekuensinya karena mereka orang Arab asli ya. Mereka orang Arab tulen, mereka tahu makna kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu ketika Nabi menyampaikan, kalian cukup mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan kalian wajib meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka paham konsekuensinya. Makanya mereka enggak mau. Makanya mereka geger, mereka heboh. Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad menginginkan menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak? Jadi orang-orang kafir Quraisy ini punya banyak patung. Di atas Ka'bah itu banyak patung-patung yang mereka sembah. Ya. Banyak mereka punya berhala yang mereka sembah. Di atas Ka'bah itu mereka letakkan patung-patung mereka. Apakah Muhammad menginginkan kita hanya menyembah satu Tuhan saja, meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang banyak jumlahnya? Ini perkataan orang kafir di antara mereka. Maka ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad, ya, dalam surat Shad ayat 1 sampai ayat 5, ya. Shad wal Qur'ani lidzikr balil ladina kafaru fi izzati wa shiqaq, ya. Shad wal Qur'ani lidzikr, demi Al-Qur'an yang di dalamnya ada peringatan. Balil ladina kafaru fi izzati wa shiqaq, adapun orang-orang kafir itu mereka tetap dalam perpecahan, ya. Mereka tetap dalam permusuhan karena mereka tidak mau mengikuti dakwah tauhid. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaf." Ya. Jadi ketika terjadi peristiwa itu tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Shad ayat 1 sampai beberapa ayat setelahnya. Ya, yang di situ Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir tidak mau menerima dakwah tauhid, menerima kalimat la ilaha illallah yang ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak mau. Ya, padahal dengan kalimat tersebut mereka akan jadi pemimpin. Ya, pemimpin di dunia. Memimpin orang-orang Romawi dan Persia. Tapi mereka enggak mau. Mereka lebih memilih untuk tetap berada di agama nenek moyang mereka, menyembah patung dan berhala dan seterusnya. Di dalam riwayat yang lain, tadi riwayat menyebutkannya. Di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda kepada paman beliau, yaitu Abu Thalib, "Wahai pamanku, qul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumal qiyamah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini aku akan menjadi saksi bagimu di hari kiamat. Yang dengan kalimat ini aku akan membelamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Ini tawarannya Nabi kepada siapa? Abu Thalib yang akan meninggal dunia, yang sakit parah, sudah sakratul maut, sudah nazak dan akan meninggalkan dunia ini. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Yang dengan kalimat ini aku akan membelamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala, Abu Thalib mengatakan, laula tu'ayyiruni Quraisyin. Jadi Abu Thalib ini berkata, seandainya orang-orang kafir Quraisy itu tidak akan mencelaku,
maka aku akan mengucapkan kalimat tersebut. Jadi Abu Thalib ini enggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena takut dicela sama orang-orang Quraisy yang ada di situ. Ya, Abu Jahal dan kanca-kancanya masih ada di situ. Jadi ketika Nabi menawarkan kepada paman beliau, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, di situ masih ada orang-orang kafir Quraisy tadi masih ada di situ. Ya. Abu Jahal dan kawan-kawannya masih ada di situ, masih ada. Jadi Abu Thalib ini takut seandainya beliau mengucapkan la ilaha illallah nanti dicela sama orang-orang kafir tadi. Wah, kamu ini enggak punya keteguhan. Kamu ini bagaimana sudah berpuluh-puluh tahun menyembah berhala, kok tiba-tiba kamu berubah keyakinan. Ini yang ditakutkan sama Abu Thalib itu seperti takut. Ya, makanya Abu Thalib mengatakan kepada Nabi, laula an tu'ayyiruni Quraisy. Aku mau mengucapkan kalimat itu, tapi aku takut nanti dicela sama orang-orang Quraisy. Ini Abu Thalib. Ya, yaquluna inna ma hamalu ala dzalika jaza la qarratu biha ainaika. Ya, seandainya aku tidak takut dicela sama orang-orang kafir, maka aku akan mengucapkan kalimat tersebut wahai Muhammad, dan aku akan membuat kamu senang. Aku akan membuat kamu ridho. Ini perkataan Abu Thalib kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Fa anzalallahu, kemudian setelah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Surat Al-Qasas 56 Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Surat Al-Qasas ayat 56. Ya. Jadi ketika itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Thalib karena Rasulullah berhutang jasa kepada Abu Thalib. Ya. Waktu itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati sama ibunda beliau ketika beliau usia 6 tahun. Ya. Jadi usia 6 tahun Rasulullah sudah yatim piatu. 6 tahun. Ya. Rasulullah lahir, bapak beliau sudah meninggal, namanya Abdullah. Kemudian usia 6 tahun beliau ditinggal mati sama Aminah. 6 tahun sudah yatim piatu. Setelah itu beliau diasuh sama Abdul Muthalib, kakeknya. Sampai kurang lebih 2 tahun, sampai usia 8 tahun Abdul Muthalib kakeknya ini meninggal juga. Akhirnya mulai usia 8 tahun Rasulullah diasuh sama Abu Thalib. Mulai usia 8 tahun. Dan Abu Thalib ini memang orang miskin. Waktu itu sudah kita ceritakan ya. Abu Thalib ini orang miskin, anaknya banyak. Makanya Abu Thalib ini enggak mampu memberikan banyak nafkah kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ketika usia 10 tahun Rasulullah alaihi salatu wasallam menjadi penggembala kambing. Kerja, ya. Jadi Rasulullah ini anak yatim piatu tapi bukan cengeng, enggak minta-minta di jalan, minta belas kasih sama orang. Beliau diajari kerja sama Abu Thalib ini. Jadi penggembala kambing. Itu kerjaannya enggak gampang, ya, dengan upah yang tidak banyak waktu itu. Ya. Jadi ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika di akhir hayatnya Abu Thalib ini ditawari la ilaha illallah, pamannya enggak mau, Rasulullah sedih. Sedihnya enggak karu-karuan, ya namanya sedih. Sudah beda akidah dalam hal ini. Walaupun kekerabatan itu masih ada, ya hubungan darah itu masih ada. Ketika pamannya enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, ini sudah beda akidah, beda keyakinan, beda tempat kembali nanti di akhirat. Ya, Abu Thalib berada di neraka, Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di surga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jamaah, beliau ditinggal mati sama istri-istri beliau. Rasulullah ditinggal mati sama Khadijah. Nanti akan kita ceritakan sedikit. Rasulullah ditinggal mati sama 3 putranya, Abdullah, Qasim, sama Ibrahim. Kemudian Rasulullah ditinggal mati sama Ruqayyah, sama Zainab, sama Ummu Kulsum, putri-putrinya. Rasulullah tidak sedih, sedih, tapi kesedihan Rasulullah ketika ditinggal mati sama Khadijah, ketika ditinggal mati sama putri-putrinya, tidak sampai kesedihan beliau ketika ditinggal mati sama Abu Thalib. Kenapa demikian? Karena Rasulullah ketika ditinggal mati sama Khadijah, toh nanti ketemu di surga. Ketika Rasulullah ditinggal mati sama putri-putrinya, insya Allah nanti ketemu di surga. Tapi kalau ditinggal mati sama Abu Thalib, Abu Thalib jelas-jelas enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka Rasulullah sedih.
Karena sudah jelas Abu Thalib kalau nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, dia mati dalam keadaan kafir, maka nasibnya akan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan di sini, ini perpisahan yang sesungguhnya di sini, perpisahan akidah. Ya, bukan perpisahan hanya seperti perpisahan jasad. Ya, jadi kalau kita ditinggal mati sama orang-orang yang kita cintai, kita cuma berpisah sebentar. Kita ditinggal mati sama orang tua kita. Kita ditinggal mati sama mungkin orang-orang yang kita cintai. Insya Allah itu perpisahan yang sebentar. Selama orang yang kita cintai ini mereka mati dalam keadaan Islam, ya, mati bukan dalam keadaan murtad. Insya Allah masih ada kesempatan untuk bertemu di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di situ pertemuannya adalah pertemuan yang abadi dan kekal. Tidak ada lagi perpisahan. Ya, makanya di sini para ahli ilmu mengatakan di sini Rasulullah sangat bersedih. Ya, ketika pamannya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika Abu Thalib ini akan meninggal dunia, ya, Rasulullah menawarkan, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Kemudian di sisinya Abu Thalib ini ada Abu Jahal. Abu Jahal ini ngajak-ngajai, bujuk, merayu. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita yang sudah kita anut puluhan tahun? Jadi di satu sisi Rasulullah SAW menawarkan Islam, menawarkan la ilaha illallah. Di sisi yang lain Abu Jahal dan kawan-kawannya ngajak-ngajak Abu Thalib untuk tetap dalam keadaan musyrik. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita yang sudah kita anut puluhan tahun? Jadi ada dua sisi. Di satu sisi Rasulullah ngajak kepada tauhid, ngajak kepada Islam. Di sisi yang lain teman-teman yang jahat, teman-teman yang busuk ini mengajak Abu Thalib untuk tetap dalam keadaan kemusyrikan. Sampai pada akhirnya Abu Thalib meninggal dunia di atas agama Abdul Muttalib, yaitu di atas agama kesyirikan, dan beliau tidak menerima ajakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam Islam. Inilah yang membuat Rasulullah sedih dan ini yang membuat beliau menangis. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahu bahwasanya Abu Thalib ini meninggal tidak dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan musyrik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma wallahi la astaghfiranna halak ma lam unha anka." Jadi Rasulullah bertekad, demi Allah, aku akan memohonkan ampun untukmu wahai pamanku selama aku belum dilarang. Selama aku belum dilarang. Jadi saking sayangnya Rasulullah kepada Abu Thalib sampai ketika Abu Thalib itu sudah meninggal dalam keadaan musyrik, maka Rasulullah berkeinginan untuk memohonkan ampun kepada Allah atas pamannya yang mati dalam keadaan kemusyrikan. Demi Allah, aku akan memohonkan ampun wahai pamanku selama aku belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu jelang beberapa saat turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an, yaitu maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim. Ya. Maka nalin nabi, tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik. Ya. Walau kanu uli qurba, walaupun itu kerabat mereka. Ya, mimba di mata bayyana lahum, setelah datang keterangan kepada mereka annahu ashabul jahim, bahwasanya mereka orang-orang musyrik ini adalah penghuni neraka jahim. Ya. Jadi dalam ayat ini nanti dicek ya di surat apa. Di sini sudah disebutkan ayatnya soalnya. Jadi maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik. Ya, setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu beda akidah. Ya, beda keyakinan dan bahwasanya orang-orang musyrik itu jelas-jelas menjadi penghuni neraka jahim. Ya. Inilah ayat yang berisi larangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan ampun untuk pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya. Dan inilah juga ketika waktu itu hal ini terjadi juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu bapaknya pembuat apa? Pembuat patung, pembuat berhala. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah mendakwahi ayahnya, didakwahi dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, dengan cara yang bijak. Wahai bapakku, apakah engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat?
wahai bapakku, apakah engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mara bahaya? Ini diajak dialog sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ketika bapaknya Nabi Ibrahim meninggal dalam keadaan kafir, Nabi Ibrahim berkeinginan untuk memohonkan ampun untuk bapaknya yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Dan waktu itu belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lagi Nabi Ibrahim mendoakan ampunan untuk bapak beliau yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Ya, ini jelas kepada kita semuanya para hadirin, dilarang umat Islam, dilarang orang-orang muslim untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Ya, kalau orang-orang kafir itu masih hidup, itu kita boleh mendoakan mereka hidayah. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan hidayah untuk Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Dan yang diberikan hidayah oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Ini boleh. Jadi kalau ada orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang Kristen atau orang-orang yang lain, itu boleh kita mendoakan hidayah untuk mereka selama mereka masih hidup. Adapun mereka sudah meninggal dunia dan mereka jelas-jelas mati dalam keadaan kafir, walaupun itu kerabat kita, walaupun itu family kita, tidak boleh bagi umat Islam mendoakan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ya, karena sudah turun larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abbas bin Abdul Muthalib ini mengatakan, "Ma aghnaita an amika fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka." Ya. Kemudian ada pamannya Nabi yang namanya Abbas. Ya, Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika Abu Thalib ini wafat, Abbas ini mendatangi Nabi. Ya, mendatangi Nabi, keponakan keponakan beliau. Wahai Nabi, ma ahnaita an amika. Apa yang kau lakukan untuk pamanmu? Pamanmu mati dalam keadaan musyrik. Apa yang kau lakukan? Dan Allah telah melarang engkau untuk memohonkan ampun untuknya. Ya. Fa innahu kana yakhutuka. Dan kamu tahu sendiri wahai keponakanku. Ini Abbas berkata kepada Nabi. Dan engkau tahu sendiri wahai keponakanku, Abu Thalib ini dulu menjagamu, membelamu, melindungi kamu. Begini jasanya banyak kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, huwa fi dohdohin minan nar. Ya, pamanku ini Abu Thalib ini nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksaan neraka yang paling ringan. Ya, huwa fi dohdohin minan nar. Jadi siksaannya Abu Thalib ini, ketika Abu Thalib ini memakai sendal dari api neraka, ini cuman api neraka itu cuman sampai ke tumitnya. Itu pun otaknya itu sampai hangus karena terbakar oleh api neraka. Ya, walaula ana kana fid darkil asfal minan nar. Kalau bukan karena aku, kata Nabi, maka Abu Thalib ini sudah berada di neraka yang paling dasar. Inilah yang dikenal dengan asy-syafa'atul uzma. Jadi ini syafaat seperti ini khusus untuk Nabi SAW. Ya, syafaat ini khusus untuk beliau. Jadi Rasulullah diberikan oleh Allah kemuliaan berupa syafaat. Rasulullah memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib, yang semulanya Abu Thalib ini nasibnya itu berada di dalam neraka yang paling dasar. Karena syafaat Nabi, maka Abu Thalib mendapatkan siksaan yang ringan di dalam neraka. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahwanu ahli nari adaban Abu Thalib. Ya, Rasulullah bersabda, ahwanu ahli nari adaban Abu Thalib. Orang yang paling ringan siksanya di neraka itu Abu Thalib. Ya, ini padahal orang kafir. Ini orang musyrik. Tapi Rasulullah mengatakan penghuni neraka yang paling ringan siksanya itu adalah Abu Thalib. Huwa muntailun bina'laini yaghli bihnu madimahuhu. Beliau Abu Thalib ini memakai dua sendal dari neraka, yang dengan dua sendal dari neraka itu sampai otaknya itu hangus terbakar. Ini bayangkan para jamaah, ini siksa neraka yang paling ringan. Bagaimana dengan siksa neraka yang lain yang tentunya lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih keras dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Ya, waquduhan nas wal hijarah. Api neraka ini bahan bakarnya dari batu-batuan dari manusia. Kalau Abu Thalib yang itu kata Nabi mendapatkan siksa yang paling ringan, hanya memakai sendal dari neraka, itu otaknya sudah hangus terbakar. Bagaimana dengan siksa neraka yang lain? Ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil itu dari sekilas
kisah meninggalnya Abu Thalib yang intinya beliau meninggal dunia dalam keadaan kafir. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Syiah, berbeda dengan keyakinan orang-orang Rafidhah. Mereka berkeyakinan bahwasanya Abu Thalib meninggal dalam keadaan Islam. Ya, ini bualan mereka, ini kebohongan orang-orang Syiah. Ya, ini kebohongan orang-orang Rafidhah. Karena apa? Kenapa mereka berbohong? Karena mereka mengetahui bahwasanya Abu Thalib ini termasuk Ahlul Bait. Jadi enggak mungkin Ahlul Bait itu kafir. Enggak mungkin Ahlul Bait itu musyrik. Ya, enggak mungkin Ahlul Bait itu meninggal dalam keadaan kafir. Ini yang didengungkan oleh orang-orang Syiah. Padahal jelas-jelas di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Abu Thalib tidak mau menerima ucapan la ilaha illallah. Ya, kemudian para jamaah, setelah meninggalnya Abu Thalib, setelah kurang lebih 3 hari setelahnya meninggal Khadijah radhiyallahu anha. Ya, jadi dalam 1 tahun, yaitu tahun ke-10 kenabian, tahun ke-10 setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, meninggal 2 orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Yang pertama itu Abu Thalib, yang kedua adalah istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Jadi 2 orang yang dicintai oleh Nabi meninggal dalam tahun yang bersamaan, yang dimana disebutkan oleh para ahli ilmu Abu Thalib ini melindungi Nabi dari luar. Ya, jadi Abu Thalib ini jasanya melindungi Nabi dari gangguan fisik orang-orang kafir. Kalau Khadijah ini jasanya beliau menghibur Nabi dari dalam. Jadi ketika Nabi dicaci maki, ketika Nabi itu diolok-olok, ketika Nabi itu dikatakan tukang sihir, ketika Nabi itu dituduh sebagai orang gila, ini dihibur sama Khadijah. Jadi Khadijah ini jasanya, jadi beliau menghibur Nabi dari dalam, perasaannya, hatinya dikuatkan sama Khadijah. Kalau Abu Thalib ini jasanya melindungi Nabi dari fisik. Ya, ini sama-sama berjasa. Namun Abu Thalib, Allah berkehendak beliau tidak menerima Islam, dan Khadijah meninggal dalam keadaan beriman dan akan dipertemukan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami beliau yaitu Rasul di dalam surga beliau. Dan Khadijah ini sebagaimana yang kita pelajari dulu, Khadijah ini memiliki jasa yang lain, bahwasanya anak-anaknya Nabi itu berasal dari Khadijah. Nabi SAW punya 6 anak, ya, yaitu 4 perempuan, 2 laki-laki. Yang Ibrahim ini berasal dari seorang budak, ya, Maria al-Qibtiyah. Jadi semua anak-anak, semua putra-putri Nabi itu berasal dari Khadijah. Walaupun istri beliau banyak, tapi putra-putri beliau itu semuanya berasal dari Khadijah. Satu dari Maria al-Qibtiyah, seorang budak yang diberikan hadiah kepada Nabi SAW. Ini diantara hal-hal yang membuat beliau sedih. Dalam 1 tahun beliau ditinggal mati oleh 2 orang yang beliau cintai. Intinya para jamaah, di sini pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari kisah wafatnya Abu Thalib ini apa? Bahwasanya yang pertama, agungnya kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah kalimat yang agung, ya, yang bisa menentukan nasib seseorang di surga atau di neraka, ya, kalimat la ilaha illallah ini. Ya, oleh karena itu ketika kita melihat saudara kita akan meninggal dunia, akan nazak, dia sedang sakaratul maut, maka kita disunahkan apa? Untuk mentalkin. Ya, walaupun dia sudah muslim, ya, dia sudah muslim. Cuman kita ingatkan saja agar ucapan terakhir yang dia ucapkan itu benar-benar kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, ini salah satu tanda. Walaupun ada seorang muslim yang belum sempat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, bukan berarti dia enggak ada kesempatan untuk masuk surga. Tetap ada kesempatan masuk surga selama dia masih ada keimanan dalam hatinya. Ya, karena ada para jamaah di zaman sekarang orang itu mati mendadak, kan begitu ya? Matinya mendadak. Dia tidur di malam hari, tiba-tiba pagi hari dia nggak bangun. Lah kalau orang yang seperti ini bagaimana kita mentalkin? Kan nggak bisa kita mentalkin. Jadi mati mendadak itu ada, dan itu bisa kita saksikan dengan kedua mata kita. Ada orang yang sehat, tiba-tiba jatuh sakit, dibawa ke rumah sakit, belum sempat ditalkin mati. Ya, jadi memang kalau memang ada kesempatan, orang itu sedang sakaratul maut, dokter sudah mengatakan oh ini sulit untuk diobati. Ya, bukan berarti dokter itu Tuhan, ya, tapi dokter kan punya analisa. Oh, pasien ini sulit untuk diharapkan kesembuhannya. Ya, maka kalau sudah kesempatan itu kita talkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau si orang yang akan meninggal ini sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah jangan ditalkin lagi.
Ya, kecuali kalau sudah dia mengucapkan la ilaha illallah, nanti dia ngikau, dia mengucapkan ini maka ditalkin lagi sampai benar-benar ucapan terakhir itu ucapan apa? La ilaha illallah. Mentalkin ini dengan membisiki, bukan dengan suara yang keras. Ucapan la ilaha illallah dengan dibantai-bantai, ya enggak, dibisiki. Jadi orang yang akan meninggal ini itu dibisiki di telinganya. Ya, dibisiki dengan pelan, terus dituntun sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kisahnya Abu Thalib ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan kalau dia mati dalam keadaan syirik dan tidak mau bertobat. Ya, sebagaimana kisahnya Abu Thalib tadi. Kemudian yang berikutnya, kisah Abu Thalib ini mengajarkan kepada kita bahaya taklid. Ya, bahaya taklid kepada ajaran nenek moyang, ajaran mbah-mbah kita dulu. Ya, kalau kita sudah tahu ajaran mbah-mbah kita, buyut-buyut kita itu bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan akidah Islam, ya jangan dilakukan. Ya, karena di antara sebab Abu Thalib itu tidak mau menerima la ilaha illallah karena dia lebih condong kepada agama nenek moyangnya, yaitu agama menyembah kepada patung dan berhala. Ya. Dan di antara pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari kisahnya Abu Thalib sebelumnya banyak, bahwasanya hidayah ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang sebelumnya Umar ini ya kasar, bengis kepada umat Islam. Ketika Allah memberikan hidayah, maka Umar menjadi orang yang lemah lembut kepada kaum muslimin. Ya, kemudian Allah tidak menghendaki hidayah kepada Abu Thalib. Dan ini banyak terjadi. Banyak kisah-kisah yang terjadi dalam hal ini. Ya, contohnya siapa? Nabi Ibrahim tadi, anaknya seorang nabi, tapi bapaknya pembuat patung, mati dalam keadaan kafir. Nabi Nuh, bapaknya seorang nabi, tapi anaknya yang namanya Kan'an mati dalam keadaan kafir, tenggelam bersama orang-orang kafir ketika terjadi banjir yang besar waktu itu ya. Nabi Lut, suaminya seorang nabi, istrinya mati dalam keadaan kafir. Ya, ini banyak. Jadi apa yang dialami oleh nabi, keponakannya seorang nabi tapi pamannya mati dalam keadaan kafir, itu bukan hal yang baru. Banyak para nabi yang sebelumnya yang mengalami hal yang sama, yang menunjukkan apa, bahwasanya benar-benar hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menyampaikan, kita hanya bisa menasihati, kita hanya bisa mengingatkan, tapi orang itu menerima atau tidak, itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini, di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari wafatnya Abu Thalib adalah bahaya teman-teman yang buruk, bahaya teman-teman yang jahat. Karena sebagaimana tadi kisahnya Abu Thalib dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW menawari, wahai pamanku, ucapan la ilaha illallah, yang di situ ada Abu Jahal, konconya Abu Thalib, teman akrabnya Abu Thalib, yang dimana Abu Jahal ini ngajak-ngajakin bujuk Abu Thalib supaya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya teman yang jahat, teman yang buruk itu bisa jadi menjadi sebab seseorang mati su'ul khotimah. Jadi bahaya. Jangan kita ngambil resiko. Kalau sampai saat ini kita masih punya teman-teman yang buruk, sahabat-sahabat yang buruk, maka kita tinggalkan. Ya, tetap kita nasihati, tetap kita sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Tapi kalau dia nggak mau nerima, maka jaga jarak. Ya, jaga jarak di sini ya. Kalau kita ketemu ya kita tetap ucapkan salam karena dia masih muslim. Kalau dia sakit ya tetap kita jenguk. Ya, kalau dia kesusahan tetap kita bantu. Tapi jangan sampai dia menjadi sahabat dekat kita, karena bahaya. Ya, jangan-jangan nanti sahabat dekat kita apalagi akidahnya menyimpang. Akidahnya Khawarij, akidahnya Mu'tazilah, akidahnya Syiah. Wah, ini bahaya lagi. Jadi sahabat itu jangan sampai beda akidah. Ya, dia muslim tapi muslim pemahamannya sesat. Ya, ini jangan dekat-dekat. Ya, ini jangan kita mengambil resiko. Karena kita nggak pengen su'ul khotimah seperti Abu Thalib. Ya, kita pengen istiqomah di atas akidah yang lurus, istiqomah di atas sunnah sampai Allah mewafatkan kita semuanya. Itu yang kita inginkan. Maka di antara cara istiqomah, menjauhi teman-teman yang buruk. Teman ini ada dua macam. Ada teman di dunia nyata, ada teman di dunia maya. Ya, jadi teman di dunia maya kita harus pilih-pilih.
Jangan kita gabung dalam semua grup. Yang penting grup ini, kita masuk grup ini, di situ ada kesesatan, ada penyimpangan disampaikan, kita nggak bisa membantah, akhirnya kita ikut-ikutan, kita terpengaruh, maka ini bahaya. Ya, jangan ambil risiko. Kita jaga keselamatan akidah kita jaga keselamatan keistiqomahan kita pengen meninggal dunia dalam keadaan di atas tauhid dan di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kita membahas 2 poin. Poin yang pertama, pemboikotan ekonomi. Poin yang kedua adalah wafatnya Abu Thalib dan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat dan bisa menguatkan keimanan kita, bisa mendorong kita untuk semakin istiqomah setelah kita mengetahui sejarah kehidupan Nabi SAW, bahwasanya beliau berdakwah itu bukan hal yang mudah. Banyak sekali rintangan-rintangan yang beliau hadapi ketika beliau mendakwakan tauhid, di antaranya tadi pemboikotan ekonomi. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.